Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai macam-macam metode pengajaran konvensional. Adapun pengertian dari metode pembelajaran konvensional, menurut Jamara, metode pembelajaran konvensional merupakan metode pembelajaran tradisional atau identik dengan metode ceramah, karena sejak lampau, metode ini telah digunakan sebagai sarana komunikasi lisan dalam pembelajaran antara guru dan siswa. Pada umumnya, pembelajaran konvensional condong ke arah teacher center atau pembelajaran yang berpusat kepada guru, sehingga biasanya siswa cenderung bersifat pasif. Sehingga dapat kita pahami bahwasanya pembelajaran konvensional merupakan konsep belajar yang telah biasa diaplikasikan guru. Adapun macam-macam metode pembelajaran konvensional diantaranya, yang pertama, ada metode ceramah. Dalam pembelajaran PAI, guru menggunakan metode ceramah untuk menyampaikan materi PAI secara lisan kepada siswa di depan kelas. Adapun beberapa kelebihan dari metode ini diantaranya, yang pertama, guru pendidikan agama Islam menguasai arah pembicaraan seluruh peserta didik di dalam kelas. Kemudian, organisasi kelas sederhana, guru mudah mengorganisasikan tempat duduk peserta didik atau kelas, dapat diikuti oleh jumlah murid yang banyak atau besar, lebih mudah mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan metode ini, serta biaya yang lebih murah. Sedangkan kelemahan dari metode ini diantaranya, guru tak dapat mengetahui sampai di mana peserta didik telah mengerti pembicaraannya. Kata-kata yang diucapkan guru dapat ditafsirkan lain oleh peserta didik, cenderung membuat peserta didik kurang kreatif. Materi yang disampaikan hanya mengandalkan ingatan guru, kemungkinan adanya materi pelajaran yang kurang sempurna diterima oleh peserta didik, serta kesulitan dalam mengetahui seberapa banyak yang telah difahami oleh peserta didik, dan pembelajaran yang cenderung bersifat verbalistik. Kemudian yang kedua, ada metode demonstrasi. Metode ini dapat juga disebutkan sebagai peragaan yang dapat dilakukan untuk memperlihatkan suatu proses atau cara kerja yang berhubungan dengan materi bahasan. Adapun kelebihan dari metode ini diantaranya, membantu peserta didik memahami dengan jelas jalannya suatu proses pembelajaran, memudahkan berbagai jenis penjelasan sebab penggunaan bahasa dapat lebih terbatas. Kemudian, kesalahan-kesalahan yang terjadi dari hasil metode ceramah dapat diperbaiki melalui pengamatan dan contoh konkret dengan menghadirkan objek yang sebenarnya. Sementara kelemahan dari metode ini diantaranya, peserta didik terkadang sukar melihat dengan jelas benda yang akan dipertunjukkan. Tidak semua benda atau materi dapat didemonstrasikan dan sukar dimengerti bila demonstrasi oleh pendidik yang kurang menguasai apa yang didemonstrasi. Yang ketiga, metode diskusi. Dalam metode ini, peserta didik berupaya untuk mencapai keputusan yang akurat atau mencapai kesepakatan bersama, serta menemukan solusi terhadap masalah melalui pertukaran data ataupun argumentasi yang mereka kemukakan. Diskusi sangat bermanfaat untuk beberapa hal diantaranya. Yang pertama, membantu siswa melatih kemampuan berpikir dalam ranah ilmu pengetahuan tertentu dan mengembangkan keterampilan siswa, memberi kesempatan kepada siswa untuk merumuskan aplikasi prinsip-prinsip tertentu dan mengidentifikasi masalah, serta memanfaatkan keahlian yang dimiliki oleh anggota kelompok dalam pembelajaran. Sementara itu, dalam metode diskusi juga sering menghadapi beberapa tantangan, seperti mendorong partisipasi aktif siswa dalam diskusi, membantu siswa menyadari pencapaian tujuan pembelajaran, mengatasi respon emosional yang muncul dari siswa, dan memandu diskusi tanpa terlalu banyak campur tangan, serta membentuk struktur diskusi, mulai dari pengenalan hingga rangkuman. Yang keempat, metode tanya-jawab. Metode ini merupakan pendekatan pengajaran di mana guru memandu pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan dan siswa meresponnya. Adapun keunggulan dari metode ini terletak pada suasana kelas lebih hidup dan dinamis,
karena murid-murid berpartisipasi aktif. Kemudian, sangat memotivasi anak-anak untuk berani menyuarakan pendapat secara lisan dan teratur. Siswa yang mungkin biasanya kurang antusias menjadi lebih tekun dan serius dalam mengikuti pembelajaran. Meskipun pembelajaran mungkin berlangsung dengan kecepatan yang lebih lambat, guru dapat lebih baik mengandalkan pemahaman siswa. Sementara, kelemahan dari metode ini muncul ketika terdapat perbedaan pandangan atau jawaban. Ini bisa memicu diskusi yang panjang dan memakan waktu. Terkadang, siswa bahkan bisa mendominasi pandangan guru, dan hal ini berpotensi mengakibatkan penyimpangan dari inti masalah, serta menghabiskan banyak waktu dalam rangkuman pembelajaran. Yang kelima, metode latihan atau drill. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang diterapkan agar siswa dapat memiliki suatu keterampilan atau kecakapan dari suatu materi pembelajaran yang telah dipelajari. Misalnya, seperti dalam materi PAI yang bersifat pembiasaan, seperti membaca Al-Quran, pengurusan jenazah, ibadah sholat, dan sebagainya. Adapun keuntungan dari metode ini diantaranya, bahan pembelajaran lebih kokoh tertanam dalam ingatan peserta didik, daya pikir anak didik juga akan semakin baik. Kemudian adanya pengawasan dan bimbingan dari guru, serta memungkinkan guru dapat mengoreksi atau memperbaiki kesalahan siswa secara langsung. Selain itu, hal ini juga dapat menghemat waktu pembelajaran. Sementara, kelemahan dari metode ini seperti seringkali dapat menimbulkan kebosanan jika pengawasan terlalu ketat dan serius, dan latihan yang terlalu berat dapat menimbulkan perasaan jengkel atau benci dalam diri siswa, baik terhadap materi pembelajaran ataupun terhadap guru. Yang keenam, metode kerja kelompok. Dalam metode ini, proses belajar mengajar melibatkan sekelompok individu yang memiliki hubungan timbal balik, bekerja sama, dan saling mempercayai secara pedagogis. Adapun keunggulan dari metode ini diantaranya, aktivitas kelompok dapat meningkatkan perkembangan karakter murid, termasuk kolaborasi, toleransi, pemikiran kritis, kedisiplinan, dan sebagainya. Kemudian, dapat muncul semangat persaingan dan kompetisi yang sehat karena anak-anak akan lebih semangat dalam menyelesaikan tugas di dalam kelompok mereka masing-masing. Dan yang terakhir, dalam konteks didaktik, murid-murid yang mahir dalam kelompoknya dapat membantu rekan-rekan yang mungkin mengalami kesulitan, terutama dalam konteks kompetisi antar kelompok. Sedangkan kekurangan dari metode ini seperti memerlukan persiapan yang lebih kompleks dibandingkan dengan metode lainnya. Jika terjadi kompetisi yang negatif, hasil pekerjaan dan tugas kelompok dapat menjadi lebih buruk. Murid yang kurang bersemangat dapat memanfaatkan kesempatan untuk tetap pasif dalam kelompoknya, dan ini bisa memengaruhi anggota lainnya, berpotensi menyebabkan kegagalan kerja kelompok. Kemudian, murid yang enggan untuk berkontribusi dalam kelompok dapat memiliki pengaruh negatif terhadap anggota lainnya. 7. Metode tugas. Metode tugas merupakan suatu pendekatan pengajaran yang mencakup perencanaan bersama antara guru dan murid mengenai masalah yang harus mereka selesaikan dalam batas waktu yang disepakati. Adapun keunggulan dari metode ini seperti memberi murid kesempatan untuk mengembangkan inisiatif, tanggung jawab, dan kemandirian, serta mengisi waktu luang dengan masalah-masalah konstruktif. Ini juga akan mendorong anak-anak untuk menjadi pembelajar yang aktif dan bekerja dalam lingkungan yang demokratis. Dan keistimewaan dari metode ini diantaranya, murid-murid berkesempatan memupuk perkembangan dan keberanian mengambil inisiatif, bertanggung jawab, dan berdiri sendiri. Kemudian, sangat baik untuk mengisi waktu terluang dengan masalah-masalah yang konstruktif, kemudian membiasakan anak untuk giat belajar, dan murid-murid dapat belajar dan bekerja dalam suasana yang merdeka dan demokratis. Sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai metode pembelajaran konvensional. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.